Selamat datang kembali di penelusuran mendalam kita. Kali ini kita berhadapan dengan satu pertanyaan yang sangat berat ya. Pertanyaan yang terus menggema setelah salah satu babak tergelap sejarah manusia, khususnya setelah Auschwitz. Betul. Pertanyaan mendasarnya itu, bagaimana mungkin kekejaman yang begitu sistematis bisa terjadi? Dan panduan kita kali ini adalah kutipan dari buku Humankind, karya Rutger Bregman, yang ironisnya justru berargumen kalau manusia itu pada dasarnya baik. Nah loh. Iya, kedengarannya kontradiktif banget ya. Jadi gimana kita menjembatani jurang ini nih? Nah, kutipan ini sebenarnya ngajak kita melihat ulang beberapa eksperimen psikologi paling terkenal pasca perang. Eksperimen yang sering banget dikutip buat nunjukin sisi gelap manusia. Oh, yang itu ya? Yang sering muncul di buku teks. Iya, persis. Tapi Bregman ini ngajak kita nggak nelen gitu aja. Dia bongkar asumsinya, nunjukin fokus pada konformitas, terus peran keyakinan, bahkan potensi perlawanan juga. Oke. Jadi misi kita hari ini semacam mengurai tafsir ulang Bregman soal studi-studi klasik ini ya. Dan apa artinya buat pemahaman kita soal sifat manusia pas berhadapan sama kejahatan skala besar. Tepat sekali. Kita coba lihat lebih dekat. Sip. Mari kita langsung mulai aja. Dari pertanyaan fundamental yang menghantui dunia setelah Auschwitz itu. Kutipan ini kan cerita gimana setelah pembantaian sistematis lebih dari 6 juta orang Yahudi, dunia sains, sastra itu kayak terobsesi. Iya, obsesi dengan pertanyaan kok bisa manusia sekejam itu. Dan reaksi awal yang paling gampang kan ya udah salahkan aja pelakunya. Anggap aja mereka itu misalnya orang Jerman waktu itu jenis yang beda, jiwa yang rusak, budaya barbar. Pokoknya bukan kayak kita gitu ya, semacam mekanisme pertahanan diri mungkin. Bisa jadi. Nah, obsesi ini, menurut buku ini, kemudian memicu semacam periode Wild West di psikologi sosial pasca perang. Betul, banyak peneliti muda yang ambisius lihat peluang nih buat terkenal lewat eksperimen-eksperimen yang dirancang buat mengejutkan. Semuanya demi mencoba memahami akar kepatuhan dan kekejaman. Dan beberapa eksperimen ini jadi legendaris banget ya. Udah kayak mitos modern gitu. Kita bakal bahas beberapa yang paling ikonik. Eksperimen penjara Stanford, terus Robert's Cave, sama mesin kejut Milgram yang terkenal itu. Tapi kita lihatnya pakai kacamata kritis Bregman ya. Siap. Kita mulai dari eksperimen penjara Stanford, SPE. Pengaturannya kan cukup terkenal tuh. Iya, mahasiswa dibagi acak jadi penjaga sama tahanan. Terus ditaruh di penjara buatan di basement Stanford, di bawah arahan Philip Zimbardo. Dan kesimpulan Zimbardo yang populer banget itu kan, Itu dia. bahwa kekuatan situasi bisa merusak individu. Cukup kasih seragam penjaga, orang baik pun bisa alami jadi kejam. Seolah-olah situasinya yang nentuin segalanya. Tapi apa benar sesimpel itu menurut Bregman? Nah, di sini nih buku ini jadi menarik banget. Bregman ngutip risetnya Thibault Taxier, yang sampai periksa arsip-arsip Zimbardo loh. Oh iya, Terus gimana? ternyata ada bukti kuat kalau Zimbardo dan timnya, terutama asistennya David Jaffe, itu nggak netral sama sekali. Para penjaga itu ternyata secara eksplisit diinstruksikan, didorong buat bersikap keras. Diinstruksikan, maksudnya gimana? Ya, kayak Jaffe itu bilang ke penjaga, kami pengen kalian aktif. Tiap penjaga diharapkan jadi penjaga tangguh. Gitu kurang lebih. Jadi ada pengarahan. Tunggu. Jadi bukan situasinya yang bikin mereka jahat secara otomatis, tapi ada arahan aktif. Ada semacam briefing buat jadi galak. Wah, ini kan beda banget interpretasinya. Beda total. Dan buku ini juga nyebut soal tahanan Douglas Corpi yang terkenal karena kayak breakdown emosional itu. Oh iya, yang teriak-teriak itu kan? Nah, ternyata bertahun-tahun kemudian dia ngaku ke jurnalis. Itu semua cuma akting. Dia cuma pengen keluar cepet buat belajar ujian, merasa dia lagi main peran sebagai tahanan aja, dan pengakuan ini diabaikan sama Zimbardo. Ya ampun, berarti narasi populernya itu sangat-sangat selektif ya? Banget. Kontrasnya makin jelas kalau kita lihat studi tandingan dari BBC beberapa dekade kemudian. Namanya BBC Present Study, dipimpin Alexander Haslam sama Stephen Reichen. Mereka bikin ulang gitu. Iya, idenya mirip SPE, tapi bedanya krusial. Nggak ada instruksi atau pengarahan ke penjaga soal gimana harus bersikap. Terus hasilnya? Sama kacaunya, Justru sebaliknya. hasilnya, malah kebosanan total. Acaranya jadi nggak seru gitu, nggak ada drama,
Para penjaga malah canggung coba baik-baikin tahanan, bahkan bagi-bagi makanan. Serius? Iya. Puncaknya, tahanan sama penjaga malah bikin semacam komune damai bareng. Ini nunjukin seberapa banyak manipulasi dan dorongan eksternal yang dibutuhin di eksperimen Zimbardo buat munculin sisi gelap yang dia klaim alami itu. Wow, beda banget ya hasilnya. Oke. Kita geser kalau gitu ke eksperimen klasik lain yang juga sering dipakai buat nunjukin permusuhan antar kelompok. Eksperimen Robbers Cave oleh Muzaffar Sherif. Ah iya, yang anak-anak kemah musim panas itu kan? Betul, 2 kelompok anak laki-laki umur 11 tahunan dari keluarga baik-baik. Dibawa ke perkemahan terpisah, awalnya nggak kenal. Terus Sherif bikin kompetisi antar kelompok. Dan kesimpulan resminya yang sering dikutip, konteks kompetisi otomatis bikin permusuhan. Anak baik jadi jahat, terganggu, dan ganas, kata Sherif. Narasi ini kan sering dipakai buat nunjukin kalau permusuhan antar kelompok itu gampang banget munculnya. Kayak udah bawaan gitu ya. Tapi, jangan-jangan ceritanya lebih rumit lagi nih. Saya tebak Bregman punya temuan lain dari arsip lagi. Tebakannya jitu. Ngutip peneliti Suzy Perry yang juga rajin gali arsip Sherif, ternyata ada eksperimen sebelumnya yang setupnya mirip, tapi hasilnya dianggap gagal sama Sherif. Gagal memicu konflik yang dia mau. Gagal gimana maksudnya? Ya, di eksperimen yang gagal dan gak dipublikasi luas itu, anak-anak dari 2 kelompok malah cepet banget jadi teman baik, akrab gitu. Loh, terus? Yang lebih bikin kaget, para peneliti, termasuk Sherif sendiri, itu secara aktif usaha banget buat mecah belah mereka. Ada cerita mereka ngerusak tenda satu kelompok terus nuduh kelompok lain. Atau ngelarang anak-anak bikin simbol damai. Jadi diprovokasi gitu? Iya, diprovokasi. Tapi seringnya gagal. Anak-anak malah kerjasama benerin tenda. Buku ini bahkan nyebut Sherif sampai frustrasi berat. Hampir mukul asistennya karena dianggap kurang keras provokasinya. Waduh. Dan akhirnya anak-anaknya sadar kalau dimanipulasi. Betul, mereka nyadar kalau lagi dikerjain sama orang dewasa. Ini kan benar-benar membalikan narasi standarnya ya. Jelas banget. Lagi-lagi nunjukin kalau narasi simpel, situasi bikin orang jahat itu sering ngabain peran aktif penelitinya ya. Konfliknya nggak otomatis muncul. Persis, butuh dorongan yang lumayan kuat ternyata. Oke, sekarang kita sampai ke eksperimen yang mungkin paling mengguncang dan paling terkenal. Eksperimen kepatuhan Milgram. Settingnya ikonik banget itu. Iya, yang guru ngasih setrum ke murid itu kan? Betul, partisipan jadi guru, diminta kasih kejutan listrik palsu, yang voltasenya naik terus ke murid, aktor, tiap salah jawab. Sambil diawasi figur otoritas berjaslap abu-abu yang nyuruh lanjut terus, meskipun si murid udah teriak kesakitan. Interpretasi umumnya kan ngeri banget ya. Mayoritas orang, sekitar 65% di studi awal, mau patuh sampai level setrum paling tinggi, meskipun mereka percaya itu nyakitin banget. Iya, itu sering dianggap bukti paling kuat sisi gelap kepatuhan buta manusia. Cermin peristiwa kayak Holocaust gitu. Narasi kalau kita semua bisa jadi jahat dalam kondisi tertentu sering banget akarnya dari sini. Tapi, Bregman lewat analisis ulang data dan rekaman Milgram punya pandangan beda lagi kan? Betul sekali. Analisis ulang oleh peneliti kayak Gina Perry dan lain-lain itu nemuin beberapa hal kunci yang, menarik banget. Pertama, mayoritas partisipan itu nggak patuh diam-diam aja. Rekamannya nunjukin mereka stres berat, protes keras, keringetan, gemeteran. Jadi bukan robot dingin gitu ya? Sama sekali bukan. Kedua, dan ini penting banget, kepatuhan itu kayaknya naik bukan karena takut sama si Jaslab aja, tapi karena partisipan percaya mereka lagi ikut sesuatu yang penting dan mulia. Demi kemajuan ilmu pengetahuan. Jadi mereka ngerasa punya kewajiban moral buat bantu eksperimennya sukses, meskipun itu nyiksa batin mereka sendiri. Kurang lebih gitu. Banyak yang lega pas dikasih tahu kontribusi mereka itu berharga buat sains. Buku ini bahkan ngutip respons tipikal mereka setelah selesai kayak, saya seneng bisa membantu, atau lanjutkan aja eksperimennya kalau bisa menghasilkan kebaikan. Wah, ini menarik banget. Jadi fokusnya geser ya. Dari kepatuhan buta jadi semacam identifikasi sama tujuan luhur. Meskipun caranya problematik. Persis, lebih kompleks dari sekedar ikut perintah. Ini soal identifikasi sama tujuan sains dan konformitas sama situasi, melakukan apa yang dianggap benar atau diharapkan dalam konteks itu. Dan ada lagi yang menarik. Apa tuh?
Analisis nunjukin ketidakpatuhan justru naik kalau si figur otoritas jadi lebih maksa, lebih kasar, atau ngasih perintah langsung kayak Anda harus lanjut. Ternyata orang cenderung nolak kalau ngerasa diperintah semena-mena. Oh, jadi ini bukan cerita simpel soal nurut aja ya. Tapi lebih rumit soal keyakinan, konformitas, sama negosiasi moral yang intens dalam diri partisipan. Tepat, pemahaman yang jauh lebih kaya dan jujur aja nggak terlalu pesimis soal sifat manusia. Nah, buku ini terus nyambungin kompleksitas ini ke figur sejarah kunci soal kejahatan, Adolf Eichmann, salah satu arsitek Holocaust. Hannah Arendt, pas liput sidangnya, kan mencetuskan konsep terkenal, banalitas kejahatan. Ya, pandangan Arendt itu kan Eichmann bukan monster iblis, tapi birokrat biasa yang ngerinya justru karena nggak bisa mikir dari sudut pandang orang lain, cuma ngandelin klise dan ikut arus. Tapi buku ini nambahin lapisan penting lagi ya, berdasarkan temuan Bettina Stangnat soal rekaman wawancara Eichmann sebelum sidang, wawancara Sassen itu. Betul. Rekaman itu nunjukin gambaran yang beda banget dari birokrat nggak mikir. Di situ, Eichmann tampil sebagai ideolog fanatik. Kedengeran bangga sama perannya di Holocaust, yakin dia lagi ngelakuin sesuatu yang baik, penting, bersejarah buat Jerman. Jadi klaimnya di pengadilan kalau dia cuma ikut perintah itu bohong dong? Bohong banget. Disengaja buat nyelamatin diri. Jadi sekali lagi ini bukan kepatuhan mekanis, tapi didorong keyakinan ideologis yang mengerikan. Makin rumit gambaran si Eichmann ini jadinya. Tepat, dan ini nyambung sama analisis sejarawan Ian Kershaw soal sistem Nazi. Perintah dari atasan sering nggak jelas. Orang kayak Eichmann itu aktif bekerja menuju Führer. Nebak-nebak dan wujudin apa yang dianggap keinginan Hitler, seringnya dengan cara makin radikal. Jadi kayak lomba dalam kekejaman. Menariknya, Arendt sendiri sebenarnya agak kritis ya sama eksperimen Milgram. Dia tetap percaya potensi baik manusia dan lihat Eichmann lebih sebagai konformis ekstrim yang kehilangan empati dan kemampuan mikir kritis. Iya, jadi interpretasi populer banalitas kejahatan sebagai kepatuhan robotik mungkin agak meleset dari maksud Arendt yang lebih bernuansa. Ini semua bawa kita ke pertanyaan penting nih. Kalau kejahatan besar sering butuh topeng kebaikan, kayak demi sains atau demi negara, atau manfaatin hasrat kita buat konformitas biar jadi bagian kelompok yang benar, gimana cara ngelawannya? Nah, buku ini ngasih contoh nyata yang kuat banget dan ngasih harapan. Perlawanan rakyat Denmark pas deportasi Yahudi zaman Nazi. Kasus Denmark ini memang luar biasa. Materi kita nekenin uniknya perlawanan di sana itu karena sifatnya terbuka, luas, libatin hampir semua lapisan masyarakat. Gereja, universitas, serikat buruh, rakyat biasa. Gimana ceritanya? Pas kabar rencana deportasi Jerman bocor, jaringan jalur pelarian ke Swedia yang netral itu muncul hampir spontan, terorganisir cepet banget. Sejarawan Bolli de Gaard bilang, keterlibatan konsisten dari begitu banyak warga Denmark ini yang jadi kunci selamatnya mayoritas Yahudi di sana. Mereka nolak buat diem aja. Dan yang lebih bikin tajub lagi, kata Arendt yang dikutip di buku ini, perlawanan moral yang kuat dari rakyat Denmark ini kayaknya punya efek melelehkan ke pejabat Nazi di sana. Betul. Bahkan figur keras kayak Werner Best, si anjing pelacak Paris, sama Georg Dackwitz, diplomat Jerman yang awalnya antisemit, itu kelihatan terpengaruh sama atmosfer kemanusiaan dan penolakan di Denmark. Dackwitz malah diam-diam bocorin rencana deportasi itu ke pihak Denmark. Luar biasa. Ini nunjukin kalau perlawanan berprinsip itu nggak cuma mungkin, tapi bisa nular positif ya. Bahkan bisa ngaruh ke orang yang tadinya kayaknya udah teguh sama ideologi kejam. Persis. Perlawanan itu bukan tindakan sia-sia. Dan ini nyambung lagi ke Milgram sebentar. Analisis rekaman oleh Matthew Hollander nemuin pola menarik di partisipan yang berhasil berhenti nyetrum. Oh iya, gimana polanya? Mereka nggak pasif, mereka aktif pakai taktik tertentu. Coba ngomong langsung ke korban, ngingetin si Jasleb soal tanggung jawab moralnya, dan nolak berulang kali dengan tegas. Kata Hollander, ini bukan sifat heroik bawaan, tapi keterampilan nolak otoritas nggak sah. Sesuatu yang bisa dipelajari. Wah, menarik sekali. Jadi kesimpulan dari penelusuran kita di bagian ini dari Humankind ya, itu tadi penjelasan umum soal kekejaman manusia, entah karena kita jahat dari sananya atau cuma robot patuh, itu seringnya terlalu simpel atau bahkan keliru karena interpretasi studi klasiknya kurang cermat.
Buku ini ngarahin kita ke peran krusial dari keyakinan ya. Seringkali keyakinan yang salah arah kalau kita lagi berbuat baik, terus kekuatan konformitas ke kelompok, sama pentingnya kepemimpinan dan konteks sosial dalam membentuk perilaku. Bisa baik, bisa buruk. Betul. Nah, kenapa semua ini penting buat Anda, si pembelajar? Karena ini ngeser fokus kita. Bukan lagi putus asa lihat sisi gelap manusia yang nggak bisa dihindari, tapi ke pemahaman yang lebih bernuansa. Gimana konteks, narasi yang kita percaya, keyakinan kita, itu ngebentuk tindakan kita. Dan ini juga ngasih harapan kan? Iya, itu dia. Perlawanan terhadap ketidakadilan itu bukan tindakan heroik langka buat orang terpilih aja. Kayak contoh Denmark tadi, atau partisipan Milgram yang berani bilang, enggak. Perlawanan itu mungkin. Keterampilannya bisa diasah, dan dampaknya nyata. Ini argumen kuat buat ngelawan sinisme yang sering bikin kita nggak ngapa-ngapain. Pada akhirnya, buku ini ninggalin kita satu pertanyaan penting buat direnungin bareng ya. Kalau kejahatan besar sering butuh topeng kebaikan atau manfaatin keinginan kita buat merasa benar dan jadi bagian kelompok, gimana caranya kita bisa lebih waspada sama manipulasi kayak gitu di hidup kita sehari-hari? Baik di interaksi kecil maupun isu sosial yang lebih besar. Pertanyaan yang bagus banget. Bagaimana kita bisa ngasah kemampuan mikir kritis terhadap narasi kelompok yang dominan, terus mempraktikkan perlawanan berprinsip, meskipun nggak nyaman, nggak populer, atau butuh keberanian ekstra. Itu yang perlu kita pikirkan bersama. Diskusi yang sangat mendalam dan beneran membuka perspektif baru. Terima kasih banyak sudah menyimak penelusuran kita kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.